Halo adik-adik, terima kasih. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran sejarah. Untuk kali ini kita akan membahas tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Ini boleh dikatakan masa pendudukan Jepang di Indonesia ini kita bahas yang bagian pertama ya. Nah, untuk masa pendudukan Jepang ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kedatangan Jepang di Indonesia. Kemudian yang kedua, reaksi tokoh nasional atas kedatangan Jepang. Yang ketiga, pembentukan pemerintahan militer. Yang keempat atau D adalah pemerintahan sipil. Dan yang kelima atau E adalah pembentukan organisasi pada masa pendudukan Jepang. Ini ada masanya ya, lebih enak ya kata-katanya. Jadi pembentukan organisasi pada masa pendudukan Jepang. Nah, inilah yang akan kita pelajari dalam bab ini ya. Jadi pendudukan Jepang di Indonesia. Ini kita bahas di bagian yang pertama. Ini ada 5 subbab yang akan kita pelajari. Oke, kita masuk subbab yang pertama, subbab A. Kedatangan Jepang di Indonesia. Nah, pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Penyerahan Belanda kepada Jepang tersebut ditandatangani di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Nah, sejak itu Indonesia secara resmi di bawah kekuasaan Jepang. Penandatanganan penyerahan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang. Pihak Belanda penandatanganan diwakili oleh Letnan Jenderal Verpoten. Sedangkan Jepang ini diwakili oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Penandatanganan penyerahan Belanda kepada Jepang. Ini ya, Belanda pada Jepang. Nah, sebelum terjadi penandatanganan penyerahan pada 8 Maret 42 ini, sebelum penyerahan Belanda ini diawali dengan serbuan Jepang ke Pearl Harbor. Ini pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii. Kemudian menduduki Filipina dan Burma. Kemudian awal tahun 1942 menduduki kota-kota strategis di Indonesia, terutama Palembang. Nah, yang kita ingat dari Palembang, Palembang ini mempunyai arti yang cukup strategis ya bagi Jepang, karena Palembang ini memisahkan antara Batavia dan Singapura. Nah, kita tahu Batavia adalah pusat kekuasaan Belanda, sedangkan Singapura adalah pusat kekuasaan Inggris. Nah, Jepang menguasai Palembang terutama untuk memisahkan kedua kota ini, sehingga tidak ada hubungan antara Belanda dan Inggris. Belanda dengan pusatnya di Batavia dan Inggris di Singapura. Nah, setelah menguasai luar Jawa, selanjutnya Jepang mendarat di Jawa. Ingat, daerah yang pertama kali didarati Jepang di Jawa meliputi Banten, Indramayu, Kragan. Kragan ini perbatasan antara Tuban, Jawa Timur dan Rembang, Jawa Tengah. Dan juga Surabaya. Nah, baru kemudian Jepang mendarat di Batavia. Nah, ini ya. Kemudian apa? Tujuan Jepang menguasai Indonesia, apa tujuannya? Yang pertama adalah mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Yang kedua, menjadikan Indonesia sebagai pasaran industri Jepang. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah.
Itulah 3 alasan Jepang menguasai Indonesia. Oke, subbab B. Reaksi tokoh nasional atas kedatangan Jepang. Para tokoh nasionalis menyambut baik kedatangan Jepang di Indonesia. Meskipun banyak tokoh nasionalis yang bersikap hati-hati dengan Jepang, namun secara umum mereka mengharapkan Jepang memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia ya. Banyak kaum nasionalis dan kaum nasionalisius atau nasionalis agama yang semula pada masa penjajahan Belanda bersikap non-kooperatif, ketika Jepang datang mengubah taktiknya menjadi kooperatif. Nah, perubahan ini dimungkinkan karena Jepang menjanjikan kemerdekaan. Karena Jepang menganggap dirinya sebagai saudara tua ya. Kemudian perubahan sikap dari non-kooperatif menjadi kooperatif dengan Jepang yang dulunya dengan Belanda non-kooperatif juga karena apa? Pemerintah yang berkuasa itu adalah pemerintahan militer yang sangat kejam. Ini yang juga dipikirkan oleh kaum nasionalis. Sehingga banyak kaum nasionalis terkemuka seperti Soekarno, Hatta, K. Mas Mansur, Ki Hajar Dewantara itu bersikap kooperatif dengan Jepang, di mana mereka kemudian menjadi pimpinan dari pusat tenaga rakyat. Namun di kalangan pemuda muncul gerakan bawah tanah yang pada ininya tidak mau bekerjasama dengan pemerintah Jepang atau non kooperatif. Mereka memang orang-orang yang anti fasis. Nah, di golongan pemuda ini ada kelompok misalnya kelompok Sukarni. Kemudian ada juga kelompok Ahmad Subarjo. Dan yang cukup radikal juga itu ada kelompoknya Sultan Syahrir. Nah, disinilah mereka para pemuda melakukan gerakan bawah tanah atau gerilya. Jadi tidak secara terang-terangan menghadapi Jepang, namun diam-diam mereka bergerak yang anti fasis atau anti Jepang. Jadi itulah inti dari perlawanan kaum nasionalis atau tanggapan kaum nasionalis terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Secara umum mereka mau bersikap kooperatif, namun di kalangan pemuda yang memang radikal, mereka melancarkan gerakan bawah tanah ini atau perlawanan diam-diam. Bisa juga dikatakan secara gerilya gitu. Oke, kita masuk subbab C. Pembentukan pemerintahan militer. Nah, pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia, di dalam menguasai Indonesia, dia menggunakan pemerintahan militer. Nah, pemerintah Jepang di Indonesia membentuk 3 pemerintah militer, yaitu 1. Pemerintah militer Angkatan Darat Tentara ke-25 disebut Gunsaibu untuk menguasai wilayah Sumatera dan Malaka berpusat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kemudian yang kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat Tentara ke-16 untuk menguasai Jawa, Madura, dan sebagian Sumatera berpusat di Jakarta, atau Batavia. Kemudian yang ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut Armada Selatan kedua disebut Minsaibu atau Kaigun. Ini menguasai wilayah Kalimantan, Sulawesi, Irian Barat, dan Maluku berpusat di Makassar, Sulawesi Selatan. Itu pembentukan 3 pemerintahan militer yang berkuasa di Indonesia. Kemudian di Jawa, ini khusus di Jawa ini ya, ini di Jawa. Ini susunan pemerintahan militer di Jawa. Nah, ini susunan pemerintahan militer meliputi 1 yang paling tinggi ini ya, Gun Sirekan. Ini disebut juga sebagai Seiko Shikikan, ini panglima tertinggi ya, Seiko Shikikan. Kemudian yang kedua ada Gun Saikan, kepala pemerintahan militer, dirangkap oleh kepala staf ya, dan kantor pusatnya disebut Gun Saikanbu.
Gun Saikanbu membawa 5 bu. Bu itu artinya departemen. Bu departemen, yaitu Sumobu, departemen dalam negeri. Kemudian Zaimubu, departemen keuangan. Ini orang kenangan, ini bukan kenangan ya, keuangan. Kemudian Sangfobu, departemen perusahaan, industri dan kerajinan tangan atau urusan ekonomi. Kemudian Kotsubu, ini bukan Kotsuba ya, tapi Kotsubu. Ini departemen lalu lintas, ini transportasi ya, dan Shihobu atau departemen kehakiman. Itu susunan pemerintahan militer. Nah, kemudian yang ketiga ada Gunsaibu, semacam gubernur. Jawa Barat di Bandung. Kemudian Jawa Tengah pusatnya di Semarang, dan Jawa Timur pusatnya di Surabaya. Sementara wilayah Yogyakarta dan Surakarta ini pada masa Belanda disebut dengan Vorstenlanden atau tanah-tanah kerajaan. Nah, ini pada masa Jepang ini juga diakui keistimewaan seperti zaman Vorstenlanden ini yang disebut daerah Kochi atau daerah istimewa ini. Ini untuk Jogja dan Solo. Itu untuk pemerintahan militer Jepang di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Ini yang dimulai dari Gun Sirekan ini, kemudian sampai kepada Gun Saibu ini. Gitu ya, Adik ya. Sekarang kita masuk subbab E. Pembentukan organisasi pada masa pendudukan Jepang ini. Jadi beberapa organisasi yang muncul pada masa pendudukan Jepang. Meskipun ada organisasi yang berdiri pada masa penjajahan Belanda, namun masih ada pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama, kita akan membahas tentang organisasi yang bersifat sipil. Nanti ada 2 organisasi, yang pertama sipil, yang kedua nanti yang militer dan semi militer. Kita yang membahas yang organisasi sipil. Organisasi yang pertama adalah Gerakan 3A. Gerakan 3A bisa tulis gini juga bisa. Gerakan 3A ini, organisasi ini dibentuk untuk menggalang dukungan rakyat Indonesia. Didirikan oleh Jepang pada bulan Maret tahun 1942. Nah, isi dari Gerakan 3A adalah Jepang Cahaya Asia. Ini Cahaya Asia, Pelung Asia, dan Jepang Pemimpin. Ini pemimpin ya. Pemimpin Asia. Kalau orang Jepang sering disebut sebagai Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Pemimpin ini ya. Nah, gerakan ini dipimpin oleh Hiroshi Shimizu dan Mr. Samsudin atau Samsudin Sarjana Hukum. Mr. Samsudin ini ketua Partai Indonesia Raya atau Parindra Jawa Barat beliau ini. Nah, tugasnya mempropaganda rakyat agar rakyat ini mau membantu perjuangan Jepang melawan sekutu. Namun dalam Gerakan 3A ini terlihat bahwa Jepang kurang merangkul tokoh nasionalis yang populer di kalangan rakyat seperti Soekarno, Hatta, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Gerakan ini kurang efektif dan hanya bertahan 3 bulan. Karena Jepang menyadari bahwa gerakan yang mereka bentuk kurang populer di tangan atau di kalangan masyarakat. Akhirnya apa? Bertahan 3 bulan, Gerakan 3A dibubarkan. Kemudian yang kedua, Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Nah, kita tahu di depan, Gerakan 3A kurang populer di kalangan masyarakat. Maka Jepang mengganti Gerakan 3A ini yang lebih populer di kalangan masyarakat. Sehingga apa? Jepang merangkul tokoh-tokoh nasionalis yang terkenal. Maka
Putra Pusat Tenaga Rakyat. B. Merupakan organisasi untuk menggantikan gerakan 3A. Didirikan oleh Jepang pada bulan Maret 1943. Nah, tokoh putra sering disebut sebagai empat serangkai. Empat serangkai ya. Mereka adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Atta, Ki Hajar Dewantara, dan KH Mas Mansur, Kiai Haji Mas Mansur. Nah, tujuan didirikan Putra adalah memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia untuk membantu Jepang. Namun dalam perkembangannya, Putra lebih menguntungkan bangsa Indonesia, maka 1 Januari 44 Putra dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Kita katakan bahwa Putra pada awalnya sangat diharapkan Jepang itu lebih populer daripada 3A, dan memang betul. Tetapi dalam perkembangannya, strategi Jepang untuk mengambil tokoh nasionalis yang terkenal, yang populer benar, dan mendapat perhatian rakyat. Namun Jepang tidak menyadari awalnya bahwa justru di Putra itu dimanfaatkan oleh Insinyur Soekarno dan teman-teman yang tergabung dalam empat serangkai maupun tokoh yang lain, itu untuk menggalang nasionalisme rakyat. Sehingga apa? Putra dianggap lebih menguntungkan bangsa Indonesia. Sehingga Putra pun akhirnya dibubarkan pada Januari 1944 ini. Nah, sebagai gantinya dibentuklah Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Jawa Hokokai berdiri pada tahun 1944. Jawa Hokokai merupakan organisasi pusat, ini pusat ya ini ya, atau sentral. Ini pusat artinya pusat ini atau sentral yang anggotanya terdiri dari bermacam-macam Hokokai, himpunan kebaktian yang meliputi ini Kyoiku Hokokai, kebaktian guru, Isi Hokokai, kebaktian dokter, Fujinkai, organisasi wanita, Kaimin Bunka Sidoso, pusat kebudayaan, dan Bui Engokai, tata usaha pembantu prajurit peta, dan Heiho Hokokai, perusahaan juga. Nah, pimpinan Jawa Hokokai ini dipegang oleh Gun Saikan. Ini panglima tertinggi langsung yang memimpin dari tugas Jawa Hokokai ini. Jawa Hokokai ini. Nah, tugas Jawa Hokokai mengumpulkan segala potensi yang dimiliki rakyat Indonesia. Organisasi ini tidak berkembang di luar Jawa. Jadi Jawa Hokokai, namanya saja sudah Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa. Ini terutama hanya di Pulau Jawa. Nah, ini yang banyak dimanfaatkan Jepang untuk mengambil simpati bangsa Indonesia dalam menghadapi Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua di sektor Asia Tenggara. Gitu ya. D. Chuo Sangin atau Badan Pertimbangan Pusat. Badan ini dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 1 Agustus 1943 dengan anggotanya ya, berjumlah 43 orang, dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Badan ini bertugas mengajukan usul kepada pemerintah, menjawab pertanyaan mengenai masalah politik, dan memberikan saran-saran dan tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah Jepang. Jadi badan ini kalau pada masa Orde Baru sering disebut DPA, Dewan Pertimbangan Agung ini. Jadi sering memberikan jawaban dan saran, menasihati pemerintah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah Chuo Sangin. Ini bentukan Jepang ini. Dan yang E adalah MIAI. MIAI atau Majelis Islam ala Indonesia ini merupakan organisasi lama ya. Ini berdiri pada masa penjajahan Belanda. Kita tahu dulu pernah kita terangkan. MIAI ini untuk menyatukan organisasi Islam, baik Islam tradisionalis maupun Islam modern. Nah, di sana ada orang-orang dari NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Ini dalam MIAI ini dipimpin oleh Wahid Hasyim kalau tidak salah. Kalau enggak Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim ini pimpinan ini. Kemudian ada beberapa anggota dari Muhammadiyah juga. Nah, ini pada masa Jepang
organisasi masih diizinkan organisasi ini. Namun tahun 43 MIAI dibubarkan oleh pemerintah Jepang karena dalam perkembangannya tidak sejalan dengan harapan Jepang. Mungkin terlalu banyak menguntungkan pihak Indonesia. Dan satu hal yang perlu kita perhatikan, ini pada masa Jepang, organisasi Islam dan kelompok Islam ini diberi ruang oleh Jepang. Karena apa? Nah, karena Islam dianggap paling anti Barat. Nah, ini dimanfaatkan Jepang. Kita masih ingat pada masa penjajahan Belanda, orang Islam menyebut orang Barat sebagai orang kafir dan lain sebagainya. Mungkin masih terngiang dengan perang salib dan lain sebagainya itu, maka menyebut orang Barat sebagai orang kafir. Dan ini dimanfaatkan Jepang sehingga Islam diberi ruang untuk bergerak pada masa pendudukan Jepang. Maka MIAI masih diizinkan berdiri meskipun tahun 43 dibubarkan. Nah, itu ya mengapa Islam diberi ruang oleh Jepang, karena Islam dianggap paling anti Barat. Kemudian setelah organisasi MIAI dibubarkan, maka tahun 1943 itu juga berdiri organisasi baru, yaitu yang disebut dengan Masumi. Nah, setelah MIAI dibubarkan oleh Jepang tanggal 22 November 43, berdirilah Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang disingkat Masumi. Ya, nanti kelak sebagai peserta pemilu di pemilu 55 ya. Ketua dari Masumi adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Ini pimpinan Nahdlatul Ulama sekaligus pendiri, bapak dari Wahid Hasyim ini, dari kakeknya Gus Dur ini, Kak Hasyim Asy'ari. Sebagai wakil ketua adalah Kak Mas Mansur dan Wahid Hasyim, anaknya Hasyim Asy'ari. Nah, dan penasihatnya adalah Ki Bagus Hadikusumo. Ini beliau ini dari Muhammadiyah ini. Nah, dan Abdul Wahab ini. Nah, Masumi ini berdiri sampai Jepang hengkang dari Indonesia pun Masumi masih diizinkan berdiri, dan kelak dia salah satu peserta pemilu tahun 1955. Ini Masumi sebagai pengganti dari Majelis Islam A'la Indonesia. Oke, gitu ya guys ya. Ini semua dimanfaatkan Jepang untuk membantu perjuangan Jepang. Namun kita ingat bahwa para pimpinan organisasi nasional tidak bodoh. Mereka tetap memanfaatkan organisasi ini untuk membakar semangat nasionalismenya masyarakat Indonesia. Gitu ya guys ya. Oke. Kita masuk yang nomor 2, organisasi semi militer dan militer pembentukan Jepang pada masa pembentukan Jepang. Nah, sebenarnya organisasi ini merupakan organisasi yang dimaksudkan Jepang sebagai cadangan. Suatu ketika Jepang terdesak dalam Perang Dunia Kedua, Perang Asia Timur Raya. Nah, para pemuda yang tergolong dalam organisasi ini akan dikerahkan untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya tersebut. Ini tujuan dibalik pendirian organisasi ini. Organisasi yang pertama adalah Seinendan atau Barisan Pemuda. Merupakan organisasi pemuda yang didirikan pada tanggal 9 Maret 1943. Bersifat semi militer, yakni Seinendan ini atau Barisan Pemuda ini. Organisasi ini langsung di bawah Gun Saikan, Panglima tertinggi. Di bawah Gun Saikan ini. Nah, tujuan didirikan Seinendan adalah mendidik dan melatih pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Itulah tujuan dibentuknya organisasi militer dan militer Jepang, terutama Seinendan ini. Nah, Jepang menerangkan ke rakyat seperti itulah tujuannya. Meskipun seperti yang saya terangkan di depan, ada tujuan dibalik semuanya itu untuk kepentingan Jepang dalam menghadapi Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua. Oke, berikutnya yang B adalah keibodan.
atau barisan pembantu polisi. Dibentuk bersamaan dengan Sainendan-nya, Keibodan langsung ditempatkan di bawah pengawasan polisi. Ini hampir sama dengan Sainendan, mereka semi militer sifatnya. Oke. Kemudian yang C, Fujinkai, atau organisasi perempuan. Orang sering menyebutnya sebagai barisan wanita, Fujinkai ini ya. Ini barisan wanita. Nah, ini isinya adalah para wanita Indonesia. Nah, ini dibentuk bulan Agustus 1943. Diberi latihan militer dengan usia minimum 15 tahun. Minimum 15 tahun. Tujuan dibentuk Fujinkai. Ini Fujinkai ya. Fujinkai adalah membantu Jepang dalam perang melawan sekutu. Nah, ini terus terang ditujukan untuk perang melawan sekutu ya. Sebenarnya organisasi yang lain juga untuk ini. Namun Jepang selalu mengatakan ini untuk orang Indonesia, kepentingan biar mereka mencintai tanah airnya. Itulah penjajah ya. Oke. Berikutnya yang D adalah Suisintai atau barisan pelopor. Nah, ini dibentuk pada tanggal 14 September 1944, dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan RP Suroso. Ini merupakan organisasi pemuda pertama yang dibimbing langsung oleh tokoh nasionalis. Jadi anggota dari Suisintai ini para pemuda. Nah, nanti dibimbing oleh para tokoh nasionalis seperti Soekarno, kemudian Hatta, RP Suroso ini. Nah, ini langsung dipimpin oleh para nasionalis ini dan dibimbing oleh tokoh nasionalis, dan ini didirikan oleh Jepang, Suisintai ini ya, atau barisan pelopor. Kemudian yang E adalah Hizbullah. Hizbullah ini berbau Islam. Jelas ini adalah Laskar Islam. Merupakan barisan semi militer yang direkrut khusus dari golongan Islam ini. Berdiri pada tanggal 15 Desember 1944, diketuai oleh Kyai Haji Zainal Arifin ya. Bukan Zainal Mustafa yang pemberontak itu, tapi Zainal Arifin. Zainal Mustafa yang melawan Jepang itu. Nah, dan Muhammad Rom. Nah, Muhammad Rom juga terlihat pada masa Jepang sudah mulai muncul, yang nanti menjadi ketua delegasi Indonesia dalam perjanjian Rom-Royen nanti pada masa perang kemerdekaan. Nah, dalam istilah Jepang disebut juga Kaikyo Seinen Taisintai. Ini adalah Hizbullah ini. Ya. Ini cukup banyak Jepang membentuk organisasi kepemudaan ini. Kemudian yang F adalah Heihu. Wah, ini Heihu ini yang sangat terkenal. Dibentuk 2 September 1942. Syarat keanggotaannya berusia 18 sampai 25 tahun. Pendidikan minimal atau serendah-rendahnya adalah SD. Heihu, ini Heihu merupakan pembantu prajurit Jepang dan ditempatkan langsung di bawah Angkatan Perang Jepang. Jadi langsung di bawah Angkatan Perang Jepang. Makanya tidak heran pada masa perang kemerdekaan, bekas-bekas anggota Heihu inilah yang di garda terdepan, di samping peta nanti ya, yang jadi pejuang nasionalis perang kemerdekaan Heihu ini. Karena mereka memang dilatih militer oleh Jepang. Ya. Kemudian yang G adalah peta. Peta atau peta ini pembela tanah air. Resmi berdiri pada 3 Oktober 1943. Anggota peta terdiri dari orang-orang Indonesia yang mendapat pendidikan militer Jepang. Ini militer Jepang yang mendidik mereka dan dididik pada anggota peta ini. Ada kepangkatan dalam peta. Nah, ada Judancho, ada Shiudancho dan sebagainya, itu contohnya. Judancho misalnya Judancho Singgi, ada Shiudancho. Ini sudah berbeda ini, Judancho dan Sudancho ini. Nah, ada kepangkatan dalam peta. Kemudian berdirinya peta dimaksudkan sebagai pasukan gerilya pembantu bila sewaktu-waktu serbuan musuh datang. Artinya membantu Jepang ketika diserbu oleh musuhnya, yaitu sekutu. Nah, peta dan juga Heihu di depan, ini nanti adalah kerangka ini dari TNI. Karena mereka nanti sebelum terbentuk TNI adalah laskar-laskar rakyat yang tergabung dalam BKR. Nah, kemudian setelah terbentuk TNI, anggota TNI kebanyakan bekas laskar peta ini dan beberapa
dari EHU. Nah, TN ini kebanyakan dari peta ini. Nah, inilah beberapa organisasi semi militer dan militer pada masa pendudukan Jepang. Jadi saya katakan organisasi ini sangat bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Namun dibalik dari tujuan semua itu, dibalik dari pendirian ini adalah Jepang mempunyai tujuan organisasi ini dapat membantu Jepang sewaktu-waktu perang Asia Timur atau perang Pasifik itu berlangsung atau terjadi. Mereka akan dikerahkan untuk membantu perjuangan Jepang. Nah, inilah tujuan utama. Namun di balik tujuan utama itu, Jepang memberikan lipstick sebagai sarana untuk meningkatkan nasionalisme Indonesia. Tapi bagaimanapun, organisasi ini bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Gitu ya guys ya.